Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri kepada seluruh santri, terutama santri Madrasah Aliyah Nurul Islam kelas 10 atau santri baru, karena kita secara tatap muka hanya satu kali dipertemukan waktu seleksi masuk atau apel bersama. Selanjutnya kita sekarang berada dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 atau wabah virus corona ini. Maka kita dalam pertemuan pembelajaran melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Saya akan memperkenalkan, nama saya Muallim Haji Bunyamin SAG SPD. Pada kesempatan kali ini akan memberikan pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Untuk kelas 10 santri baru diucapkan selamat bergabung di Madrasah Aliyah Nurul Islam Putra di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang tercinta ini. Muallim doakan semoga kalian semua yang berada di rumah masing-masing semoga sehat dan diberikan kesehatan dan keapiatan, baik seluruh santri maupun keluarga, orang tua dan adik kakak yang ada di rumah. Mari kita akan memulai pembelajaran sejarah Indonesia pada semester ini atau semester 1 atau semester ganjil di tahun pembelajaran 2020-2021. Sejarah itu dalam materinya nanti ada, kita bersama-sama mempunyai buku pegangan yang kemarin sudah dibagikan dari pihak sekolah. Bentuk LKS-nya adalah Sejarah Indonesia yang seperti ini pegangan untuk guru, dan untuk kalian kan sudah masing-masing menerima baik secara paket maupun secara datang langsung ke Pondok Pesantren Rah untuk mengambil seluruh buku-buku pembelajaran di kelas 10 MA NIPA. Oke, pembelajaran sejarah itu terkait dengan peristiwa-peristiwa pada masa lampau atau pada masa lalu. Maka sejarah itu sangat penting bagi kehidupan umat manusia yang saat ini maupun yang akan datang. Ada istilah Bapak Presiden Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Insinyur Soekarno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah atau disingkat dengan jas merah. Sangat penting, kenapa? Karena dalam sejarah itu banyak mengandung ibrah-ibrah atau pembelajaran-pembelajaran yang bisa diambil bagi kita untuk menatap kehidupan yang akan datang. Santri kelas 10 yang Muallim banggakan dan Muallim hormati, kita akan mengenal sejarah itu berbagai aspek nanti. Sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang pada masa lalu itu peristiwa terjadi benar-benar terjadi adanya. Nanti dibuktikan dengan adanya data-data dan fakta diuji melalui data-data tersebut menjadi sebuah fakta kenyataan. Untuk materi ini
Di Al-Quran juga mengatakan sejarah sangat penting, karena Al-Quran kalamullah yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah itu sangat banyak, hampir lebih daripada separuh isi Al-Quran bercerita tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau, baik peristiwa kejadian Nabiullah Adam alaihissalam, baik kejadian peristiwa-peristiwa Nabiullah Isa alaihissalam, maupun ada satu surah yang bercerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka Al-Quran di dalam surah Yusuf ayat 111 atau ayat terakhir dari surah Yusuf mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lampau itu adalah menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bagi yang masa akan datang. Maka sejarah tersebut adalah yang membentuknya menurut buku yang Anda pegang, nanti dilihat itu manusia yang sebagai pembentuk sejarahnya. Di bab awal itu kan, manusia berperan penting dalam sejarah sebagai pembuat sejarah. Artinya manusialah yang memegang berperan penting dalam sejarah sebagai pembuat sejarah. Hari ini kita hidup dan kita bisa mempelajari dan mengenal orang-orang yang dulu pernah hidup dan sudah tidak lagi di masa sekarang melalui pembelajaran sejarah. Manusia itu terkait dengan sejarah adalah ruang dan waktu. Pertama, dalam peristiwa sejarah manusia mengalami berbagai kehidupan. Semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Yang dimaksud ruang di sini adalah merupakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa sejarah. Adanya konsep ruang menyebabkan para penulis sejarah kemudian mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya sejarah itu terjadi, sehingga muncul sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah dunia. Jadi ada ruangnya, di mana misalnya peristiwa terjadinya G30 SPKI, di mana terjadinya ada ditemukannya sekumpulan mayat-mayat dalam peristiwa tersebut, maka di dalam ruang itu misalnya ada istilah lubang buaya, atau sejarah Nabi dalam peristiwa berada di ruang Gua Hira, atau peristiwa lain itu terkait dengan ruang. Maka ruang itu adalah membentuk tempatnya di mana. Sekarang Anda menjadi pencipta sejarah. Dari 2020 dalam catatan manusia santri kelas 10 itu menggunakan pembelajaran tidak tatap muka. Ini karena sudah teknologi canggih. Dulu di awal-awal kita tidak menemukan yang namanya pembelajaran seperti jarak jauh ini, hanya berbagai khayalan gimana itu. Sekarang sudah kenyataan, sudah secanggihnya. Ini mu'alim tidak menggunakan secara Zoom atau secara langsung tatap muka, melalui online. Ini direkam dulu lebih mudahnya. Yang kedua, peristiwa tersebut sejarah manusia yang menciptakannya adalah terkait dengan waktu. Waktu adalah konsep penting dalam sejarah karena terkandung konsep kesinambungan. Maksudnya masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang. Artinya masa lalu dahulu itu sangat menentukan masa sekarang. Adapun masa sekarang itu sangat menentukan yang terjadi pada masa yang akan datang. Kalau Anda belajar, santri-santri belajar dengan serius, itu akan menentukan kehidupan, keberhasilan masa yang akan datang. Tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Maka dengan belajar
Dengan membaca, dengan memutalaahi buku-buku dan kitab-kitab, maka jendela dunia terbuka melalui membaca. Maka untuk itu nanti dalam pembelajaran sejarah ini terkait dengan ruang dan waktu, pembelajaran dimulai nanti setelah diupload oleh tim daripada multimedia Pondok Pesantren Raha Madrasah Aliyah Nurul Islam. Anda memberikan checklist kehadiran, tanda hadir dalam ruang dan waktu pembelajaran sejarah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam Putra. Maka untuk itu nanti terkait dengan ruang dan waktu ini akan kami kirimkan berbagai film-film perjuangan. Itu ada terkait ruang dan waktu. Ada sekian film perjuangan atau film sejarah, Anda tonton di antara salah satu film tersebut, nanti diberikan komentar isi dari film tersebut. Tidak terlalu banyak lah komentarnya, yang jelas apa yang ada dalam ruang dan waktu dan apa yang bisa diambil pembelajaran dari Anda menonton film sejarah tentang ruang dan waktu dan film perjuangan tersebut. Itu salah satu dari film tersebut nanti ditonton oleh kalian dan diberikan komentar untuk nanti mu'alim berikan penilaian terkait dengan pembelajaran sejarah. Yang kita pembelajaran adalah ruang dan waktu. Demikian dari mu'alim, saya ucapkan terima kasih lebih dahulu. Selamat bergabung di Pondok Pesantren Raha, khususnya santri baru, dan saya ucapkan salam Raha Madrasah Aliyah Nurul Islam Pondok Pesantren Raha, maju, mandiri, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.